Kenapa obat yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain? Misal penyakit diabetes. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa definisi dari farmakogenetik itu sendiri. Nah, farmakogenetik adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara variasi genetik dalam tubuh manusia dan respon tubuh terhadap obat-obatan. Ternyata, setiap individu memiliki kode genetik yang unik yang akan mempengaruhi cara kerja obat itu sendiri. Faktor genetik ini berperan penting nih dalam menentukan seberapa efektif suatu obat bekerja serta seberapa besar resiko efek samping yang akan timbul dari pemberian obat. Dengan memahami farmakogenetik ini, dokter dapat menghindari pendekatan pemberian obat secara trial and error sehingga akan meningkatkan keberhasilan terapi sejak awal serta meminimalkan resiko efek samping. Selain itu, kita juga dapat menyesuaikan jenis obat, dosis, serta strategi pengobatan yang lebih spesifik. Dalam tubuh, gen-gen tertentu mengontrol produksi enzim untuk memetabolisme obat seperti CYP450. Nah, variasi genetik dalam enzim ini akan menyebabkan perbedaan kecepatan metabolisme obat. Ada yang akan meningkatkan atau bahkan menurunkan efektivitas, atau ada juga yang akan meningkatkan resiko efek samping atau juga akan menurunkan efek samping dari suatu obat. Contohnya, pada pasien diabetes, obat seperti metformin dan sulfonylurea sering digunakan untuk mengontrol darah. Namun, variasi genetik pada enzim yang tadi sudah disebutkan dapat mempengaruhi hasil pengobatan. Beberapa pasien mungkin mengalami efektivitas yang lebih rendah, sementara yang lain lebih beresiko mengalami efek samping seperti gula darah terlalu rendah atau masalah pencernaan. Nah, dengan memahami farmakogenetik, dokter dapat memilih obat yang paling sesuai untuk setiap pasien diabetes. Dengan memahami farmakogenetik yang baik, kita dapat mempersonalisasi dan pengobatan berdasarkan genetik setiap individu. Nah, kira-kira bagaimana sih aplikasi hal ini dalam kesehariannya? Mari kita ikuti sebuah kasus ilustrasi agar kalian dapat lebih paham. Misalkan, ada seorang pasien bernama Budi dengan usia 50 tahun. Pak Budi memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol. Kali ini, Pak Budi mengalami kadar gula darah yang fluktuatif meskipun telah mengonsumsi metformin selama 3 bulan secara rutin. Setelah Pak Budi berkonsultasi pada dokter yang ahli di bidang farmakogenomik, dokter menjelaskan bahwa respon tubuh terhadap obat metformin bisa bervariasi berdasarkan genetik. Akhirnya, dilakukanlah analisis genetik pada Pak Budi. Langkah pertama dimulai dari ekstraksi DNA. Buccal swab adalah prosedur usap bagian dalam pipi untuk mengambil sel epitel pasien sebagai sampel analisis. Langkah kedua adalah amplifikasi atau perbanyakan DNA menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR. Dalam proses ini akan ada 3 tahap, yaitu denaturasi atau untuk mendegradasi protein sel, lalu annealing dengan suhu 55 derajat Celcius, dan ekstensi untuk memperbanyak DNA baru yang berasal dari DNA sampel menggunakan enzim Taq polimerase. Langkah ketiga yaitu analisis polimorfisme untuk mendeteksi variasi genetik yang mempengaruhi metabolisme obat. Sebagai contoh, simulasi hasil tes genetik dapat memprediksi respon farmakologi pasien melalui analisis in silico dan integrasi data bioinformatika. Setelah itu, didapatkanlah hasil analisis genetik. Pada pasien Pak Budi ditemukan, gen yang dianalisis adalah SLC22A1, Solute Carrier Family 22 Member 1, yang mempengaruhi transportasi metformin. Ternyata, ditemukan mutasi variasi gen yang menurunkan efisiensi transportasi obat ke dalam sel target. Pada grafik simulasi ini menunjukkan bahwa efek obat yang rendah pada kontrol glikemik Pak Budi disebabkan oleh ekspresi transporter yang rendah. Serangkaian proses telah selesai dan dokter memberikan konseling lanjutan pada Pak Budi. Berdasarkan profil genetik, Pak Budi direkomendasikan penggantian obat metformin menjadi obat sitagliptin yang tidak bergantung pada transport aktif gen SLC22A1. Hal ini menyebabkan obat tidak bekerja secara maksimal. Pak Budi pun berterima kasih dan melanjutkan saran pengobatan oleh dokter tersebut.
Nah, contoh kasus ilustrasi ini menggambarkan bahwa farmakogenomik memungkinkan ahli merancang terapi yang spesifik untuk setiap. Lalu, bagaimana peningkatan kualitas hidup pasien diabetes? Yang pertama, kontrol glikemik yang lebih baik. Dampaknya bisa mengurangi gejala hiperglikemia seperti kelelahan, sering haus, dan sering buang air kecil. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan gaya hidup sehat. Dampaknya bisa program edukasi diabetes membantu pasien menerapkan pola makan sehat dan olahraga yang rutin. Yang ketiga, manajemen komplikasi. Dampaknya pengobatan dini dan tepat untuk komplikasi seperti penyakit kardiovaskular dan ulkus diabetikum dapat mencegah kecacatan. Manfaatnya, pasien dapat tetap bekerja. Keempat, akses ke teknologi medis. Dampaknya, alat seperti Continuous Glucose Monitoring atau CGM memberikan kemudahan dan akurasi pemantauan terkait gula darah. Manfaatnya bisa mengurangi stres pada pasien. Yang kelima, dukungan psikososial. Dampaknya, konseling atau grup pendukung membantu mengelola stres dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Manfaatnya bisa membantu pasien mendukung tetap optimis terhadap penyakitnya. Yang keenam, pendidikan pasien. Dampaknya, pasien lebih memahami cara mengelola diabetes secara lebih efektif. Sekian dari kami, terima kasih.